Ya, untuk pertemuan ini saya membahas secara khusus terkait dengan penentuan judul ya, proyek yang Anda ingin pilih ya, atau Anda ingin buat ya. Jadi saya ambil temanya saja ya, proyekku pasti jadi. Jadi harus yakin ya, pasti jadi. Karena Anda mampu, Anda punya otak gitu kan, punya tangan, bisa browsing-browsing kan, dan saya yakin pasti jadi ya, pasti jadi. Nah, ini adalah bagan ya, menurut versi saya ya. Ini adalah bagan yang bisa Anda pakai nanti untuk menentukan produk. Jadi ini cuma salah satu contoh. Anda mau pakai cara lain tidak ada masalah. Nah, mencari itu sebenarnya banyak cara ya. Tetapi ya saya hanya menjelaskan menurut versi saya. Nah, yang pertama, nah ini dia ya. Yang pertama yakin dulu lah. Ya, harus yakin, optimis bahwa pasti bisa. Ya, setelah yakin itu mulai langkah pertama itu mencari tema atau teknologi tertentu. Ya, dalam pemrograman itu sangat luas sebenarnya. Jadi kalau ada mahasiswa yang bingung, aduh, tidak bisa dapat tema itu saya tidak masuk di akal saya itu. Kalau ada orang mahasiswa, Pak, saya tidak tahu cari judul, tidak tahu apa saya mau ambil, itu tidak masuk akal karena pilihannya sangat banyak, ya. Jadi dalam pemrograman itu semua bisa dimasuki, mau pakai, mau di medis bisa, ya. Ada aplikasi kesehatan, toh. Coba lihat itu Peduli Lindungi. Di situ saja Anda bisa melihat contoh itu akan ada ide yang bisa Anda buat, ya. Pedulilindungi.id. Kemudian aplikasi yang lain, saya pernah di Wahidin itu ada program antrian, jadi tidak perlu lagi antri di rumah sakit untuk ambil antrian ya. Tapi kalau harus ke dokter dong kalau mau ke rumah sakit. Kalau harus ke rumah sakit dong kalau mau ke dokter ya. Tetapi antriannya tidak perlu ke rumah sakit. Kemudian saya juga pernah ya, coba lihat di Alfamart. Itu kan ada jual beli ya. Kasirnya kan ada program. Jadi banyak sekali ide sebenarnya ya. Cuma kita harus meluangkan waktu ya, mencari, mencari, dan mencari. Nah, ini ada tema-tema nanti, tapi ini sangat sedikit saya berikan. Karena tidak mungkin juga saya tulis semua ya. Tema itu banyak. Ini biar 5 lembar ini, kita bisa cari tema-tema yang kita akan mau ambil. Nah, kalau saya mau pisah-pisahkan ya, kalau saya mau pisah-pisahkan, misalnya begini, saya mau menentukan judul berdasarkan, nah ini namanya CRUD ya. Jadi read, update, delete, gitu kan? Nah, dengan dasar ini kan database. Dengan dasar bisa membaca database, mengupdate database, delete database, ya delete record masuknya, itu Anda sudah bisa banyak membuat sesuatu. Ya. Kalau CRUD itu kan misalnya dia biasa berkaitan dengan sistem informasi. Misalnya kemarin saya sering sebut sistem pendaftaran siswa baru kan begitu. Kan? Nah, ini bisa ya, perancangan sistem informasi penerimaan siswa baru itu bisa ya, mulai dari pendaftarannya, penentuan jadwalnya dan seterusnya bisa. Nah, terus mahasiswa juga bisa ya, surat pendaftaran mahasiswa baru berbasis web atau Android terserah Anda. Ini kan berbasis itu tidak kaku, bisa Anda mau buat versi apa saja, ya. Misalnya sistem informasi penerimaan mahasiswa baru dan seterusnya. Kemudian peluncur. Ya, ini ada beberapa ya. Ada beberapa. Misalnya gini, Anda bisa baca-baca ini. Kemudian menentukan judul. Nah, itu baru berbasis CRUD ya. Itu baru berbasis CRUD. CRUD saja itu sudah banyak sekali judul ya. Sudah banyak sekali judul kalau Anda mau ambil. Ya, banyak sekali judul. Kemudian nah, apalagi ini? Misalnya CRUD ditambah dengan algoritma. Ya. CRUD ditambah dengan algoritma. Misalnya, oh ya, nanti saya perlihatkan contohnya di sini, ada di file Excel.
Nah, ini CRUD tab algoritma. Ya. Bahkan kalau misalnya algoritma Anda agak berat, bukan berat, agak besar, nanti bisa kita kurangi fiturnya. Misalnya cukup datanya tidak perlu diinput ya, dimasukkan database, nanti Anda tinggal buat algoritmanya. Nanti boleh saja seperti itu, tergantung situasi dan kondisi nanti. Ya. Nanti saya menentukan. Yang penting Anda tentukan dulu judulnya, ya. Langsung cari, jangan ditunda. Kemudian nanti kita bahas detail lagi. Terus mengambil tema-tema tertentu, ya. Tertentu. Kalau pengalaman saya dulu, saya pernah buat sistem transportasi pemesanan kayak pesan di West kan. Nah, itu kan temanya tertentu, ya. Nah, contoh lagi misalnya ini augmented reality ya. Nah, pernah Anda pakai kan? Silahkan Anda cari nanti. Augmented reality seperti apa, bagaimana implementasi dalam program, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya bukan Google Maps, ini implementasi. Kita pakai misalnya saya mau ambil tema terkait dengan pemetaan misalnya, ya. Pemetaan. Ya boleh saja, ya. Pemetaan. Misalnya nanti pemetaan rumah dan seterusnya. Nanti kita bahas ya. Kita bicara spesifik ini dulu ya, mencari tema. Saya mau penerapan REST API, ada namanya REST API. Namanya saja yang keren nih, tapi implementasinya gampang kalau Anda mau belajar. Ya. Dan jurnal saya itu banyak pakai REST API. Itu ya. Nah, kenapa saya REST API ya? Itu tadi. Dia relatif mudah implementasinya untuk hal-hal dasar dan cukup berguna. Dia bisa dipakai di mana saja. Ya. Jadi misalnya sistem BPJS ya, kenapa Anda bisa misalnya daftar di rumah sakit A, kenapa datanya ada di rumah sakit B, itu karena ini REST API. Ya. Yang mau lebih dalam, baca ya, baca. Seperti itu. Kemudian, saya mau ambil tema terkait dengan microcontroller, Pak. Ya boleh saja. Kalau tertarik dengan hardware ya, misalnya pakai Arduino ya yang sering dipakai orang, mau lebih canggih lagi, pakai saya lupa namanya, ada lagi lebih di atasnya, lebih mahal juga sih barangnya. Dia lebih banyak lagi implementasinya, lebih canggih alatnya, ya. Raspberry namanya, ya. Ini contohnya saya tulis saja Arduino, ya, Raspberry. Kalau tidak salah ya. Ada beberapa yang lain juga. Anda bisa pakai ini Arduino, Raspberry, kemudian buat sistemnya seperti itu. Ya bahkan, nah ini penting ya, Anda bisa berbagi project, maksudnya begini, ada yang tanggung jawab di perangkatnya, ada bertanggung jawab di softwarenya, misalnya ini kan bicara hardware ini, kemudian ada yang mengakses nanti melalui program, bisa Anda kerjakan 2 orang itu, seperti itu. Mau sendiri juga bisa, memungkinkan ya. Jadi apa yang saya bilang itu ya masuk akal, kenapa? Karena saya sudah menjalani ya. Saya juga buat program, kadang-kadang ya, kadang juga dosen buat penelitian, saya mengambil tema ini. Bisa cari nanti di STIMIK itu saya ambil tentang penentuan suhu ruangan, bukan penentuan sih, membaca ya, membaca suhu ruang, jadi suhu ruangan dibaca kemudian tampil di web. Nah, itu sangat mungkin itu ya. Jadi kelihatan keren kan, membaca suhu ya. Tetapi implementasinya tidak terlalu susah ya. Tidak terlalu susah. Saya mau ambil tema terkait dengan jaringan gitu kan. Manajemen bandwidth dengan apa, itu bisa ya. Dan tema-tema lainnya. Jadi tidak ada habisnya temanya ini ya. Tidak ada habisnya tema. Jadi Anda cari berdasarkan tema, itu temanya sangat luas ya. Temanya sangat. Jadi Anda bisa balik urutannya. Mau cari tema atau mau dipikir-pikir saja, oh saya mau ambil ini, oh kayaknya ini, oh iya berarti saya pemetaan kayaknya ini, silahkan saja. Yang jelasnya di sini ada sistem IT itu, program itu, project itu bisa berdasarkan ini semua. Ya. Tinggal dipilih saja. Mana yang cocok untuk Anda ya. Seperti itu. Ini menarik kok semuanya.